Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran tentang teknologi web service. Sekarang memasuki materi tentang OOP, Object Oriented Programming. Nah, di sini ada istilah beberapa hal yang terkait dengan ciri pada OOP, yaitu pertama ada objek, kelas, ada atribut, ada metode. Jadi setiap kelas, jadi apa yang dimaksud dengan object oriented, pemrograman berorientasi objek, adalah cara pandang kita terhadap permasalahan yang seolah-olah apa yang kita hadapi itu adalah sebuah objek, ya, sebuah objek. Jadi kalau kita melihat objek manusia, nah itu dia berarti punya cetakan atau blueprint. Misalkan blueprintnya adalah, atau kelasnya adalah kelas orang, ya, atau kelas apa nih, kelas atau lagi apa nih, bunga. Misalkan sini ada objek bunga. Jadi objek itu adalah sebuah entitas, ya, sebuah entitas atau, dan objek ini hasil daripada sebuah kelas, ya. Apa itu kelas? Kelas itu adalah cetakan atau template, ya, prototip, ya, yang berisi nama kelas, kemudian atribut atau variabel, dan kemudian metode-metodenya atau fungsi-fungsinya. Di sini ada cetakannya, di sini ada outputnya berupa objek, ya. Nah, di dalam kelas itu ada atribut dan metode, ya. Jadi atribut itu ciri daripada sebuah objek, ya. Misalkan atribut manusia, atribut, ya, objek manusia, atributnya adalah kaki, tangan, ya, mata, atau atributnya. Kalau metode itu adalah perilaku, ya. Nah, terus kita lihat di sini ada, nah sini mau pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Dart, ya, Dart. Nah, ini untuk pembuatan aplikasi OOP-nya dengan menggunakan pemrograman bahasa Dart, ya. Nah, untuk editornya menggunakan Visual Studio Code, ya. Oke, langsung aja kita buka di sini. Visual Studio Code. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini langkah pertama adalah meminta folder, ya. Foldernya bebas nih. Foldernya bebas. Kita open folder. Kita bikin di C misalkan. Kemudian kita kasih nama foldernya, misalkan OP atau Dart, ya, kita kasih nama foldernya Dart. Nah, kemudian kita select folder. Kemudian langkah berikutnya adalah koneksi. Jangan lupa siapkan koneksi internet. Nah, nanti dia akan mendownload template, ya, beberapa template yang ada di internet terkait dengan Dart, ya. Sekarang kita klik menu view, pilih common palette. Nah, di sini kita pilih Dart new project. Nah, kemudian kita pilih konsol aplikasi sini. Nah, sini dia minta folder yang udah kita siapin tadi Dart, ya, kita pilih select folder. Ya, baru nama aplikasinya. Misalkan nama aplikasinya adalah OOP utama. Nah, yang pendek aja kita kasih nama OOP utama. Jadi kalau di OOP itu ada yang kelas, ada yang ngejalaninnya. Yang ngejalaninnya adalah aplikasi utamanya. Nanti dia yang bertugas menjalankan program utamanya. Nanti dia akan memanggil kelas. Kita enter. Nah, maka dia akan mendownload otomatis. Di bawah sini langsung dia ngedownload konsol, mendownload file-file template, ya, dan seterusnya. Cepat lambatnya tergantung
internetnya ya. Nah ini cepet. Nah buat internetnya lagi jarang yang pakai. Nah di sini kita tes running, langsung jalaninnya di ini aja, lebih enak di terminal. Nah jalaninnya di terminal, new terminal. Nah di sini kita tinggal masuk ke folder bin. Nah, dia program utamanya adanya di bin. Nah cd bin dar. Nah kita masukin, kita ketik dart, namanya op utama titik dart. Nah seperti ini, langsung enter. Nah kita tampil Hello World part 2. Kemudian kita balik lagi ke modul. Di sini ada yang dihapus, yaitu di di program utamanya, dari mulai isinya ya, berarti yang dihapus ya, di opdat ya. Jadi ini isinya yang dihapus dari sini ya, semua ini berarti kecuali impor. Nah itu dihapus. Kemudian apa lagi ya, ini program utamanya. Yang di library ini ada kelas titik dart. Ini kita bikin baru ya, kelas titik dart. Kita di library ini klik kanan, pilih new file. Nah kita kasih nama tadi kelas titik dart ya, kelas titik dart. Kemudian di sini ada program utamanya, ada kelas data sebagai library kelas. Nah di sini yang kita akan gunakan. Kemudian kita ketik di kelas dart ya, kita ketik di kelas dart. Yang diketik adalah sebuah kelas dengan nama manusia, M-nya besar ya. Kemudian ada atribut string nama ya. Ada metode atau fungsi wait makan ya. Isinya makan nasi. Ini kita buat sebuah kelas, M-nya besar, manusia. Ini kurung kurawal ya, kurung kurawal, tidak ada buka kurung biasa. Kemudian kita buat atribut string, masih nama tadi, nama nilai awalnya kosong ya, titik koma jangan lupa. Kemudian kita buat void makan, ini adalah metode atau fungsi. Nah, dia pakai buah kurung tutup kurung baru berawal. Nah di dalamnya ada print. Nah printnya oke, kutip nasi uduk, koma belakang jangan lupa. Nah sekarang lanjut ke mana lagi nih? Kita lanjut ke program utama. Di program utamanya dipanggil nih, kita bikin objek ya. Kita bikin objek. Program utama kita objek. Nah ini void main, kita ketik void main. Void main, nanti kita enter, otomatis tuh void main. Ini dihilangin satu, banyakkan voidnya. Nah situ kita panggil, kita bikin objek ya dengan nama programmer. Par enter, kita singkat aja P ya, sama dengan apa nih, kelas manusia.
manusia. Nah ini yang dia panggil adalah konstruktor. Jadi yang dipanggil bukan metode biasa nih. Manusia ini ada buka kurung tuh kurungnya. Ini dia panggil adalah bukan hanya kelas tetapi sebagai konstruktor. Tapi konstruktornya di sini belum dibikin ya. Konstruktor belum dibikin. Nah ini kita simpan dulu. Save all, lalu kita jalanin di terminal. Sini op data ya. Nah ini masih kosong ya, masih kosong untuk tidak apa-apa. Nah lanjut, kita lihat modulnya. Apa nih? Debug konsol, dilihat di debug konsol. Ya nggak terjadi apa-apa. Kita lihat lanjut berikutnya. Nah ini dipanggil programmer makan, manggil metode makan ya. Jadi di program utama si P ini manggil makan. Nah ini tampil nih, alhamdulillah nih tampil. Nah terus di running hasilnya makan nasi. Nah kita running di sini, kita simpan dulu. Kita panah atas, enter. Nah hasilnya nasi uduk. Nah jalan ya, hasilnya nasi uduk. Sini kita jalanin yang makan nih. Kita CLS dulu, kita clear screen. Salah tempat di terminal. Nah di sini CLS di terminal. Baru kita ketik sini dart spasi op utama diktat. Nah seperti itu. Jadi ngejalaninnya enakan di terminal. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah di sini ditambahkan sebuah konstruktor. Konstruktor itu adalah sebuah metode atau fungsi yang nama fungsinya atau nama metode sama dengan nama kelasnya. Manusia ya, kita bikin itu di kelas dart ya. Nah kita bikin sebuah metode sini. Nama metodenya manusia. Ntar buka kurung untuk kurung, baru berawal. Nah di sini dikasih parameternya variabel nm. Nm di sini parameternya dikasih variabel nm. Nah terus nm ini dikasih nilai yaitu nama ya. Dis titik nama ini sebagai nm di koma. Lanjutnya tambahkan variabel nama pada string ini dimakan ya. Kita kasih string nama sini, berarti string nama. Itu ada enter ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Di konstruktor manusia dikasih isinya ya, nama. Misalkan namanya Agus, pendek-pendek aja. Terus nama di sini di program utamanya ini Agus. Nah, Agus itu ya. Kita running di sini. Nah, enter. Nah, si uduk masih nasi uduk ya, belum di save ya. Save all aja. Nah, ini CLS versi CLS. Nah, CLS kita
kita jalanin lagi. Agus nasi uduk. Agus nasi uduk jadinya, bukan Agus makan. Masa Agus makan ini, Agus makan nasi uduk. Agus makan gitu, simpan dulu. Baru di ini lagi, baru tuh Agus makan nasi uduk. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya inheritance, turunan berarti. Inheritance, turunan. Nah, terus ini ada kelas turunannya, nama kelas turunannya adalah manusia milenial. Manusia milenial, kita kasih dua kelas turunan ya. Cirinya ada extend. Berarti di sini kita bikin kelas baru ya. Nah, kalau di modul di sini dijadiin satu sama kelas titik dart. Nah, kita bikin kelas baru aja. Di library berarti. Di library klik kanan, new file. Milenial atau ya. Milenial. Titik dart. Milenial titik dart. Nah, isinya adalah kelas milenial, extend manusia gitu ya. Bikin sini kelas milenial kelas milenial extend manusia. Nih, extend kelas manusia. Manusia ada sini enter. Kemudian berawal ya. Langsung berawal, ntar ya. Dalamnya kita kasih email ya. Kita kasih atribut email. S-nya besar, string email dengan nilainya 0. Ini nilai awal ya. Ini awalnya 0. Kemudian di sini kelas konstruktornya millennial string email. Millennial millennial mana dalam kurung kita kasih string email ya. String email ini sebagai konstruktor. Mana konstruktornya menunjuk ke kelas utama yaitu manusia email, support email. Jadi si email sebagai ini ya, super kelas ya. Jadi konstruktornya defaultnya adalah email. Nah, ini dijadiin super kelasnya adalah kalau enggak milenial, konstruktor ini super. Jadiin sebagai program utama ya.
sebagai kelas utama. Berikutnya bikin fungsi info ya. Void info. Isinya adalah print nama email. Print sini pakai tanda petik ya, nama titik 2 string nama, kemudian koma email, kedua string email. Kemudian ini sebagai turunan ya, sebagai turunan. Nah sini kita run program utamanya, ditambahkan dulu. Objeknya tadi P doang ya, objeknya P doang. Kita tambahkan objek yang lain di program utama. Tadi P email ya, sini tambahkan sini kita tambahkan P ini apa namanya, email ya, tambahkan email. Kebaca ya. Di program utama berarti milenial. Berarti di sini milenial P ke kelas manusia. Nah baru email ke emailnya Agus Akeong gmail.com. Kemudian info p.info, kemudian /n, kemudian sini makan, kemudian ini /n, pakai print ya, cetak ke print, isinya /n, pakai kutip kah, tanda petik ya, /n untuk baris baru. Kita kasih di sini dari kelas utamanya adalah kelas utamanya kelas titik dart ya. Terus kelas anaknya tadi milenial ya. Milenial. Sekarang dari
kita bikin objek baru, bukan P ya. Ini programmer nggak apa-apa, kita ketik programmer aja, prog gitu ya, prog. Ini juga prog, ini juga prog. Nah, ini prog sebagai programmer. Nah, ini di bawah dari kelas milenial. Ini kita copy aja. Paste. Jangan prog tapi dosen. DSN singkatannya. DSN. Ini DSN. Nah, di sini namanya diganti, jangan Agus tapi Rahayu. Rahayu. Ini emailnya Rahayu Ning Numadi. Ini harus rata ya. Ini bikin satu lagi, hacker. Satu lagi ya. Paste. Ini delete. Ini kita kasih nama hack. Hack. Ini juga kita kasih nama hack. Copy aja, paste. Paste juga paste. Nah, ini hacknya ini adalah Ika. Ika yang pendek-pendek aja, Ika. Nah, simpan file sepol. Ini CLS dulu biar enak lihat ya. CLS baru kita jalanin .op utama .dat. Wow, banyak errornya yang hack manusia. Apa nih? Hack manusia. Oke, tadi kekurangan adalah titik koma di sini ya. Di sini titik koma. Kekurangannya. Sama di sini tadi kurang titik koma. Oke, sekarang tambahkan di sini makan kalimatnya. Jadi ini kelas utamanya, kelas manusia, ini adalah anaknya. Kelas, jadi nama filenya nggak harus selalu sama dengan nama kelasnya ya. Bisa ternyata ya. Nah, kita jalanin di program utamanya. Ini kita ketik kelas lagi, terus kita panah ke atas nih. Ini kita aktifin lagi. Komentarnya kita hapus. Jadi milenial ini ke kelas konstruktor milenial ya, si anak. Kalau ini ke kelas induk ya, ke kelas manusia. Kita simpan dulu, kita coba jalanin. Nah, gimana hasilnya? Nah, ini yang ke kelas manusia error ya, berarti ini jangan ke kelas manusia, tapi ke kelas si anaknya aja, milenial. Kelas si anaknya aja, milenial.
Ini lain kalau dipisah kelas anak dengan kelas induknya, jadi ketahuan. Ini CLS, kemudian jalanin, baru muncul. Jadi dan di Dart ini sintaknya agak aneh ya, dia nggak pakai new juga jalan dan nggak pakai new juga jalan dia. Jadi langsung nih, ini adalah nama kelas dia sendiri, itu milenial. Kemudian dia bikin objek namanya prop, namanya DSN, dan namanya hack ini. Dan dia memanggil fungsi atau konstruktornya si milenial. Oh, ini program utama ya, ini program utama. Milenial ini adalah file anak ya, file anak nih. Milenial ini adalah file anak ya, file anak. Kelas ya, lebih besar nih, kelas anak nih. Milenial ini adalah kelas anak ya. Kelas anak bikin objek namanya prop, bikin objek namanya desain, bikin objek namanya hack ya. Dia manggil si konstruktornya milenial ya. Manggil konstruktornya milenial ya. Coba kita hapus ininya, bisa nggak nih tanpa super mail ya. Tanpa ini nih, kita pindahin aja, kita pindahin sini, kita jadiin komentar. Nah, kita simpan, kita jalanin program utamanya. Apakah dia mau? Nah, nggak mau ya. Sini berarti fungsinya si super email ini untuk pengganti konstruktor si milenial ya. Jadi ini sebagai konstruktor si milenial. Nah, tadinya kan manusia ya sebagai konstruktor kelas utama nih, maka dia ambil alih sama si ini super email ya, ambil alih sama ini. Kita cut lagi, kita taruh di sini. Nah, ini ketinggalan ya, kita taruh di sini. Nah, jadi pengganti konstruktornya si manusia ya. Bukan dia yang jadi konstruktornya nih, si anak ya. Kita simpan, kita CLS lagi. Nah, jalanin, baru jalan ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah sebagai pengganti konstruktornya manusia ya, kelas manusia, kelas induk ya. Maka yang jadi konstruktornya ini sebagai konstruktor si anak ya, milenial ya. Super kelas ya. Jadi super kelasnya bukan si yang ada di sini, bukan ini berarti sekarang. Nah, karena udah diambil alih sama si nih milenial, jadi super kelasnya dia. Gitu ya. Kalau di running baru muncul kayak gini. Berikutnya, sekarang kita lanjut di kelas milenial ya, ditambahkan atribut password ya. Password sini ya, string besar ya, password tapi pakai underscore, passwd aja, passwd, nggak terlalu panjang, sama kasih nilai awalnya 0 di koma ya. Jadi ini password pakai underscore ya, underscore password. Kita kasih keterangan underscore, nah itu halangan password gitu ya.
password ini sebagai apakah dia? Nah, tadi sebagai di sini private ya, bersifat sebagai atribut private. Private itu artinya hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri ya. Kalau private hanya bisa diakses oleh kelas si milenial aja. Oke, berikutnya nah ini dia manggil nih, coba manggil ke nama email si programmer, nama email, terus programmer manggil password. Nah, kita tes gitu ya. Berarti di program utamanya kita tambahkan nih sini si prog titik manggil email, prog titik email. Oh, ini di dalam print ya, dalam print besar dulu lah. Print, nah dalamnya prog manggil email. Nah dia kalau belakang pasti manggil apa lagi, manggil password ya. Print enter, prog enter, manggil password. Underscore password nggak ada ya, nggak muncul. Password nggak muncul dia, nggak bisa diakses ya. Kalau yang lain bisa diakses nih kayak print. Nah ini bisa diakses nih kalau yang si nama tuh bisa diakses. Kalau si underscore password nggak bisa diakses karena dia sebagai private ya. Tuh, private, kayak dia nggak bisa diakses. Seperti itu. Sekarang kita jalanin coba nih. Kita jalanin CLS. Tuh ya. Di sini si Agus ya. Agus makan nasi uduk, print email. Nah, email prog titik email Agus emailnya ini kan harusnya nyetak ya, kok nggak ada ya di sini, cuman sampai sini aja makan print. Yang nunjukin bahwa dia nggak bisa dipanggil ya. Oh, yang nunjukin dia nggak bisa dipanggil. Ini terkait dengan private ya. Nah, apa? Enkapsulasi bahwa dia nggak bisa diakses oleh kelas lain kalau dijadiin private ya. Kalau si nama email kan adanya di kelas milenial kan, si email ada kelas milenial dan di kelas milenial program email nama. Nama dari sini inputnya Agus. Kita lanjut dulu. Berarti yang ini data saja. Berarti yang ini dikasih seperti ini supaya nonaktif. Jadi keterangan di komentar.
Lanjut ke sini. Abstraksi. Abstraksi ini kelas abstrak kelas society. Itu fungsi makan. Kelas manusianya dirubah. Kelas manusia extend society. Jadi di kelas dat ditambahkan abstrak. Di kelas dat ditambahkan abstrak. Kelas namanya abstrak. Oh, nggak pakai itu ya. Dari abstrak dulu ya. Abstrak, kita enter, kemudian kelas, enter, kemudian ini society, sosial aja kali ya, kita ganti sosial, ya kayak gini, sosial, wait makan mulu, wait makan. Terus itu koma. Nah, kelas sosial, kelas si manusianya, kelas manusianya extend turunan, jadiin turunan dari sosial. Nah, dan kita running yang si OP utama. Masih sama tampilannya ya. Ini untuk kelas utama. Ini bentuk abstraknya seperti ini. Di kelas abstrak, kelas sosial. Baru kelas utamanya itu kelas manusia. Anaknya milenial. Turunannya manusia milenial. Sementara si manusia itu sendiri turunan dari abstrak. Jadi abstrak itu penyembunyian ya. Abstrak itu adalah penyembunyian kelas ya. Jadi abstrak itu sebagai super kelas ya, kelas awal ya. Bahan yang bakalan dijadiin kelas ya. Nah, dan di situ juga ada fungsi yang akan digunakan nanti. Fungsi yang digunakan adalah ini, makan, atau fungsi makan. Jadi ini sebagai list ya, yang nanti akan digunakan di dalam program ya. Jadi sini akan digunakan sebagai program, yaitu fungsi makan. Berikutnya tentang polymorphism. Polymorphism itu artinya banyak bentuk ya. Jadi nama fungsi sama, tapi isinya berbeda, kegunaannya beda-beda. Nah, kalau ada di anaknya itu namanya polymorphism operating ya. Nah, berarti di sini ya, di anak nih, milenial. Nah, ini ada kelas milenial, kelas anak ya. Ini program utama, objek, berarti di objeknya ini, kalau kita lihat di sini ini di point info ini adanya di milenial. Nah, info ini ada di milenial. Maka dia bikin lagi milenial, ada
programmer extend milenial. Oh, ini dibikin lagi berarti ya, membuat sebuah kelas programmer. Bikin kelas baru, berarti sini bikin kelas baru di lib, berarti klik kanan sini new file, kasih nama kelasnya apa tadi, programmer titik dart. Nah, di sini kita samain di sini. Di isinya cuman string nama sama super, terus sama void info. Berarti ini ya, string nama sama, berarti ini aja yang copy ini. Oh ini sama ini nih. Ini copy. Di programmer ini dikasih kelas ya, kelas. Nah, ini kita samain aja namanya programmer. Nah, ini P nya gedein aja nih biar beda kalau ini kelas. Programmer extendnya ke milenial, ke anaknya. Programmer ini turunan dari si anak manusia, yaitu milenial. Nah, di dalamnya ada apa nih, programmer. Nah, ini terus string nama, dia sebagai super, dijadiin super. Ini nama juga, ini super nama. Nah, itu ini sebagai apa yang tampil nanti. Tadi tampil, kalau dipanggil programmer kayak yang tampil itu ya namanya. Terus di sini tadi yang di copy adalah metode atau fungsi dari info. Nama metode sama tapi isinya beda gitu ya, adanya di kelas anak. Telah memiliki email, pemiliknya, bedain pemiliknya sini, pemiliknya itu ya, pemilik email saja, pemilik email. Ini di save. Udah kita ls, yang kita running adalah di program utama. Ini program utama. Nah, di sini dia mana nggak muncul ini info ya. Programmer belum dipanggil kayaknya nih. Belum dipanggil sini programmer 5. Nah, kalau kita simpan lagi. Salah. CLS OP utama. Nah, sini prog email ke milenial. Nah, harusnya yang di sini yang dipanggil, apa, bukan ke milenial, ke programmer ya. Nah,
kita coba di sini kita ganti menjadi, kita tambahkan aja di sini apa, milenial programmer. Coba kita ganti sini programmer. Nah sini programmer, kelas programmer. Nah ini programmer, kelas programmer titik terus ini jangan PR aja, PR sama dengan kelasnya programmer. Apa sini kelasnya apa, programmer juga ya, sini programmer juga berarti ini berarti. Nah ini berarti kita kasih nama sini Ali, koma, jadi di sini PR mail programmer gitu. Ini kita kasih print n. Oke. Nah ini kita simpan dulu. Nah lalu kita running. Nah nggak dikenalin ya, Ali programmer asisten milenial kenalin. Nomor di sini aja ya, sini void, ini ada void makan, info nama programmer kok nggak kenalin ya, pemilik info. Oh info yang dipanggil bukan email, sini PR titik info. Nah kita simpan lagi ls PR info. Kenalin deh programmer ke milenial ya harusnya, programmer ini ke milenial harusnya milenial simpan. ls pertama nggak dikenalin ya, PR info ya, ini kan harusnya nama programmer, kelasnya PR, objeknya milenial, bapaknya programmer, email, nama. Ini baru nyoba satu kelas anak yaitu programmer. Oh ke iya ke milenial benar. Apa sudah keterangan operet ya? Void info. Kita coba di sini. Enter. Akeong. Oh ini operet. Ini harus ada nih. Bon. Nah. Tadi panggilnya sini milenial. Coba kita coba
ininya kemana ini, apa program utama. Jalanin dari milenial. Nah ini keseluruhannya ini programmer gitu. Email pemiliknya adalah gitu. Ini supernya email kan nama salah. Yang ini email ini harusnya. Ini adalah email. Nah, email nama milik email gitu. Kita simpan. Nah di kelas utamanya kita lihat. Di kelas utamanya programmer info doang, new programmer gitu doang. Programmer sini bukan milenial nanti sini programmer. Nah kalau itu simpan CLS. Nah info, infonya nggak ada ya. Oh email di sini dulu ya, sini tetap ya, pr titik email itu emailnya. Apa namanya, Ali Akeong email.com koma. Tetap info ini masalah info programmer. Udah dikasih override udah deh. Sini email, di sini info. Sekarang kita bahas tentang polymorphism. Di kelas start kita tambahkan entity email ya, atribut email, supaya kita ingin membuktikan bahwa di sini ada metode nama atau fungsi namanya makan, isinya makan nasi uduk. Di anak juga ada namanya makan, sama-sama makan, mengisi bedanya kali ini makanannya nasi uduk ya. Nah jadi di program utama kita akan panggil si ini kelas utama itu manusia, kelas utama manusia seperti ini. Kemudian kita panggil juga kelasnya milenial. Di sini kita panggil fungsi makan, di manusia kita panggil fungsi makan ya. Ini nanti outputnya adalah si yang manusia fungsi makan tampil, yang di anak juga fungsi makannya tampil, tapi isinya berbeda, tapi nama fungsinya sama. Itu yang namanya polymorphism breeding. Jadi dia punya fungsi yang sama dengan induknya. Di induknya juga ada fungsi makan ya. Itu namanya polymorphism breeding. Kalau kita running di program utamanya sini, ini yang manusia kita tambahkan di atas ini seperti ini ya. Kemudian kita CLS, kemudian kita running. Nah maka di sini yang manusia ini ya kelasnya kita tambahkan string email supaya bisa membaca email, supaya bisa input email. Nah ini ada fungsi makan yang ada di kelas utama nih.
di manusia. Kemudian di milenial juga ada nih makan yang namanya breeding ya, polimorfisme sama breeding, fungsinya beda ya. Jadi ini hasilnya Haji makan nasi uduk sesuai nih variabel nama makan nasi uduk gitu ya. Yang di milenial isinya nama siapa makanannya nasi uduk gitu. Rahayu Agus makanannya nasi uduk, Rahayu makanan nasi uduk dan seterusnya. Itu untuk yang polimorfisme. Di polimorfisme sama nama fungsi atau metode tapi isinya berbeda. Selesai ya materinya. Oke, mudah-mudahan bisa diikutin ya. Jadi intinya ini kelas utama. Kelas utamanya ini berisi abstrak. Abstrak itu adalah apa yang akan dibuat di dalam kelas ya. Yang kelas lain bikin manusia, bikin fungsi metode makan ya. Metode makan. Kemudian di sini juga ada konstruktor, dinamakan konstruktornya. Jadi nama konstruktor itu kegunaannya adalah untuk menampilkan ketika dipanggil pertama kali maka dia yang tampil pertama ya. Konstruktor itu nama metodenya atau nama fungsinya sama dengan nama kelasnya gitu ya. Kemudian yang kedua anak nih extend manusia sini tadi tuh ya, dia punya turunan warisannya inheritance ke milenial ini ada entity atribut email sama password ya. Password tadi bikin private, jadi hanya yang bisa kenalin si kelas ini sendiri. Kalau kelas lain nggak bisa manggil ya. Kalau dia nih bisa manggil nih. Nah kita panggil caranya ini. Nama password kedua. Nah sini ada password string password untuk error ya. Password oh ini yang di sini. Nah simpan lagi. Nah itu running ya. Jadi si password bisa dipanggil di kelas dia sendiri ya. Tuh bisa dipanggil di kelas dia sendiri. Kalau di kelas lain nggak bisa manggil karena ini dijadiin private ya. Itu namanya enkapsulasi ya. Jadi pembungkusan, penyembunyian sebuah atribut, bisa juga sebuah fungsi ya. Nah ini program utamanya yang menjalankan kelas-kelas tadi. Ini program utama. Nah ini kita tambahkan dat input output ya, untuk memastikan untuk bahwa si bahasa pemrograman dat ini bisa menampilkan input output lengkap aja ini. Itu untuk materi kita kali ini. Jadi ada 3 kelas utama nih, kelas utama, kemudian kelas induk dan ini kelas induk. Nah ini kelas anak ya, turunan. Nah di dalamnya ada polymorphism, inheritance ya, polymorphism, inheritance sama abstrak ya. Itu yang dibahas ya. Polymorphism, inheritance, abstrak. Ada abstrak udah, kelas udah. Yang tadi
report udah, ini return udah, ya udah itu materinya, mudah-mudahan bisa diikutin. Memang agak susah kalau di coding Dart ya, dia karakteristiknya beda sendiri. Jadi ada yang di program lain bisa, di sini nggak bisa gitu ya, beda dengan Java ya. Nah di sini harus selalu dikasih nilai awal, di sini atributnya, kemudian cara nyetaknya kayak gini. Nah, di dalam teksnya itu bisa diselipin variabel atributnya, mau dicetak ya. Jadi untuk operating ini diketik dulu ininya ya, fungsinya, fungsi yang sama induknya. Jadi jangan dibalik, jangan diketik operator akan muncul. Jadi diketik dulu metode yang sama induknya, baru diketik akeong operate, baru muncul gitu ya. Jadi jangan dibalik, jangan diketik operator nggak akan muncul ya operate-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.